Bayangin kalau tiba-tiba Papua Nugini gabung ke Indonesia. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Buat Indonesia, ini bisa jadi peluang besar. Tapi bagi Papua ini persoalan identitas. Dan bagi Australia, ini tentang kehilangan pengaruh strategis di Pasifik. Kita akan mengupas bersama dampaknya dari 3 sisi. Kalau kamu jadi Australia, gimana sih perasaanmu kalau tiba-tiba tetangga yang kamu andalkan selama bertahun-tahun pindah rumah ke Indonesia? Hah? Nah, jadi teman-teman, selama puluhan tahun terakhir, Australia punya posisi strategis sebagai penjaga Papua Nugini. Mereka bantu dana, kirim bantuan militer, bahkan pengaruh politik sekalipun. Kenapa? Karena Papua Nugini merupakan pintu depan Australia di kawasan Pasifik. Tapi gimana jadinya kalau Papua Nugini berubah arah dan pindah ke Indonesia? Dampak pertama yang akan muncul jika hal ini terjadi adalah Australia akan kehilangan pengaruh di zona strategis Pasifik Selatan. Papua Nugini selama ini telah menjadi perpanjangan tangan Australia di kawasan tersebut. Jadi, jika Papua Nugini berpindah ke Indonesia, Australia akan kehilangan pijakan utama untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Australia memberikan tekanan diplomatik kepada Papua Nugini? Yap, benar banget. Hubungan diplomatik antara Australia dan Papua Nugini membuat Australia semakin gencar lagi memberikan tekanan kepada Papua Nugini untuk bagaimana mereka tidak bergabung kepada Indonesia. Nah, bantuan ekonomi yang diberikan oleh Australia kepada Papua Nugini serta stabilitas ekonomi yang sangat luar biasa membuat Australia mendorong Papua Nugini untuk menjauh dari Indonesia. Nah, tekanan diplomatik ini menunjukkan seberapa besar pengaruh Australia terhadap kedaulatan dari Papua Nugini. Nah, sebagai negara yang selama ini memegang dominasi di Pasifik Selatan, tentu saja Australia tidak akan tinggal diam, teman-teman. Yang dimana salah satu langkah yang kemungkinan besar akan mereka ambil adalah memperkuat kerjasama regional dan mempererat aliansi keamanan. Bukan hanya itu, teman-teman, Australia juga akan memperkuat kemitraan strategisnya dengan Amerika Serikat, khususnya melalui kerjasama keamanan seperti AUKUS, yang kini sedang dikembangkan menjadi AUKUS Plus. Ini adalah bentuk komitmen Australia bahwasanya dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik itu bersama sekutu utamanya. Nah, setelah mendengar semua penjelasan sebelumnya, menurut kamu, apakah hal ini akan membuat Australia semakin aktif menjaga kawasan? Atau justru malah semakin panik dan kehilangan arah? Persoalan Papua Nugini ingin bergabung ke Indonesia bukan sekadar isu regional, melainkan ancaman strategis yang nyata buat Australia. So, siapkah mereka kehilangan zona nyamannya di Pasifik? Jika benar Papua Nugini ingin mendekat atau bahkan bergabung dengan Indonesia, maka hal ini akan menjadi momentum yang strategis bagi Indonesia, terutama dalam 2 hal yang utama, yaitu penguatan legitimasi dan reposisi geopolitik. Secara legitimasi, hal ini dimaknai sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua, yang selama ini isu Papua masih menjadi sorotan internasional, baik dalam pelanggaran HAM dan integritas. Jika negara tetangga seperti Papua Nugini menunjukkan kedekatan atau bahkan keinginan integritas, maka hal ini akan memperkuat posisi Indonesia baik secara hukum, politik, dan moralitas. Hal ini juga menyentuh aspek identitas. Indonesia dapat mengonsolidasikan kembali narasi tentang kedaulatan kesatuan etnografik Melanesia. Wilayah Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran atau konflik, melainkan sebagai bagian sentral dari Indonesia Timur yang kaya akan budaya dan regional. Secara geopolitik, kedekatan Papua Nugini juga memperluas zona pengaruh Indonesia ke arah Pasifik Selatan. Hal tersebut karena posisi yang strategis dalam konstelasi Indo-Pasifik yang saat ini diperebutkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia. Jika Indonesia mampu mengelola hal tersebut dengan baik, Indonesia mampu memperkuat posisinya dalam forum-forum seperti Melanesian Spearhead Group atau MSG dan memperkuat pengaruhnya dalam diplomasi kawasan, hingga mampu menjadi lonjakan besar dalam memperluas pengaruhnya baik dalam negeri maupun regional. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak bagi Papua Nugini mengenai dilema politik dan ketegangan internal. Yang pertama, bentrokan antara kepentingan ekonomi dan kedaulatan. Isu tentang kerjasama atau integritas dengan negara lain seperti Indonesia menyebabkan perdebatan di Papua Nugini. Para pejabat atau pengusaha melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi dan keamanan. Sedangkan di sisi lain,
Banyak masyarakat adat atau kelompok nasionalis menganggap ini sebagai ancaman untuk kedaulatan atau jati diri negara mereka. Apalagi kerjasama ini itu menyangkut dengan negara atau wilayah yang sensitif seperti Papua Barat atau sumber daya alam. Mereka tidak ingin negara asing terlalu ikut campur. Perpecahan konflik dan ketegangan sosial. Perbedaan pandangan itu membuat suasana politik di dalam negeri menjadi tegang. Ada anggota parlemen dan juga tokoh masyarakat yang banyak setuju tapi banyak juga yang menolak. Masyarakat di perbatasan dan kampung-kampung adat bisa saja melakukan protesnya karena menganggap suara mereka tidak didengar. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa memicu konflik dan membuat negara tidak stabil. Apalagi jikalau ada pengaruh dari pihak luar yang makin memperkeruh suasana. Banyak masyarakat Papua itu merasa terancam akibat kerjasama yang dilakukan oleh negara-negaranya dengan aktor-aktor dari negara luar. Nah, ancaman ini menimbulkan sebuah ketakutan besar terhadap budaya lokal mereka. Mereka menganggap bahwa budaya lokal mereka itu perlahan-lahan terkikis oleh pengaruh dari budaya-budaya luar yang terbawa oleh aktor-aktor dari negara lain tersebut. Nah, mereka menganggap bahwa budaya, bahasa, serta cara hidup lokal mereka itu terganggu atau terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar yang disebabkan oleh aktor-aktor dari negara luar. Nah, dalam hal ini, masyarakat Papua menganggap bahwa perasaan mereka itu tidak dihargai oleh pemerintahan mereka, sehingga timbul sebuah celah atau jarak di antara masyarakat Papua dengan pemerintahannya. Nah, dalam hal ini, kami itu tidak hanya membahas soal politik luar negeri, akan tetapi kami juga membahas terkait identitas bangsa mereka dan soal budaya lokal mereka untuk di masa depan nanti.